Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Kamis 12 September 2024, hari biasa pekan ke-23. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipi yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar ungkapan Yesus yang cukup keras bagi kita para pengikutnya. Rasa-rasanya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini sulit untuk kita hidupi bila kita hanya sekedar berhenti pada nilai kemanusiawian saja. Saat kita mau hidup biasa-biasa dan sekedar ikuti kemauan manusiawi kita, Yesus menyindir kita dengan berkata, jika kamu hidup seperti itu saja, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu kita pun bertanya, bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang Katolik atau pengikut Kristus? Seringkali saya mendengar keluhan dan ungkapan beberapa umat, Pastor, sungguh sulit dan berat sekali jadi orang Katolik. Ya, saya mencoba memahami serpihan hati umat itu. Namun perlahan saya mencoba menyadarkan kepada mereka akan makna mengikuti dan menjadi murid Kristus. Kristus menghendaki untuk kita tidak sekedar hidup apa adanya, melainkan Yesus mengundang kita satu persatu untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi yang mampu hidup dalam sukacita kebangkitan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Santo Lukas mengingatkan para pengikutnya bahwa kita perlu meminta berkat dan doa bagi musuh atau bagi orang yang mengutuk mereka. Bagaimana mungkin
bisa berdoa, memberi berkat bagi orang yang memusuhi kita. Biasanya kita hanya berdoa bagi diri kita agar kita mampu untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Namun Santo Lukas menawarkan cara yang berbeda, bahwa justru kita perlu berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita. Dalam doa, kita mempersembahkan pribadi tersebut agar ia disentuh dan diubah oleh Tuhan. Tuntutan dan permintaan Yesus ini rasanya cukup sulit dan berat untuk dihidupi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menghendaki agar setelah kita mengikuti dan menjadi pengikutnya, maka kita perlu hidup sebagai manusia yang baru. Hendaknya kita meninggalkan manusiawi kita yang lama. Yesus mengatakan bahwa bila kita tetap hidup dalam kemanusiawian kita yang lama, apa bedanya kita dengan orang berdosa? Yesus tadi mencontohkan dengan beberapa hal. Yesus katakan bahwa kalau kamu berbuat baik supaya dengan harapan bahwa orang bisa mengembalikan itu kepadamu, ya apa bedanya dengan orang berdosa? Mereka pun justru berbuat baik agar mereka bisa dipuji, agar bisa sebisanya mereka mendapatkan balasan yang lebih. Dalam praktek hidup harian kita setiap hari, sanggupkah kita mendoakan musuh kita? Saya rasa inilah sebuah pertanyaan inti dalam Injil hari ini. Sebab realitasnya bahwa jangankan berdoa baginya, menyebut dan mendengar namanya saja pun kita tidak sanggup. Rasanya inilah sebuah nilai dasar yang Yesus tawarkan bagi kita. Kiranya kehadiran kita menjadi pengikut Kristus, kehadiran kita dengan menumbuhkan iman kepadanya dan menandarkan hidup padanya, hendaknya kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kita, agar kita mampu untuk memaafkan, agar kita mampu mendoakan, agar kita mampu untuk memohon berkat Tuhan, bukan sekedar untuk diri kita saja, tetapi juga termasuk bagi orang yang menyakiti hati kita. Semoga Tuhan memurnikan hati kita masing-masing. Amin.